Sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku kembali digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan IJUS melaporkan. Berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Nih, abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, yang sudah diterima dan panitera dan tercatat, jadi tinggal dulu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menerima 619 laporan dari masyarakat terkait kasus dugaan BBM oplosan Pertamina selama membuka posko pengaduan sejak 26 Februari hingga 5 Maret 2025, baik secara daring ataupun luring. Menurut Direktur LBH Jakarta, dari ratusan pengaduan tersebut ada banyak laporan terkait berkurangnya rasa percaya masyarakat akan kualitas BBM dari Pertamina hingga adanya dampak kerugian material berupa kerusakan kendaraan. Dari laporan masyarakat ini, pihak LBH Jakarta juga akan berupaya untuk mengakomodir sejumlah langkah hukum, baik itu berupa gugatan class action hingga gugatan warga negara. Ya, sejak 26 Februari 2025 lalu sampai dengan 5 Maret 2025 kami tutup pos pengaduan, itu sudah ada 619 pengadu atau pengaduan yang masuk ke pos pengaduan tersebut dengan berbagai macam hal yang dirasa merugikan masyarakat sebagai konsumen utama dari Pertamina, khususnya BBM berjenis RON 92 atau Pertamax. Yang paling banyak kerugian yang dialami ya yang sifatnya imaterial gitu ya, ketidakpercayaan ya, atau runtuhnya kepercayaan yang sebelumnya ada tapi kemudian runtuh terhadap Pertamina yang menjadi penyalur ya atau penyedia BBM berjenis RON 92 yang diduga dioplos ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yasili, CEO Gojek Patrick Walujo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.